Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar rekan-rekan Mubarak Science Institute? Semoga dalam keadaan sehat. Mengawali bimbingan TIU CPNS 2021, kita mari pelajari silabusnya bersama-sama. Apa saja yang akan kita pelajari ke depannya? Berdasarkan kisi-kisi yang terbaru, Permenpan nomor 27 tahun 2021, ada 3 kemampuan yang diujikan. Yang pertama kemampuan verbal, yaitu yang pertama analogi. Tujuannya mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah, gitu. Jadi ini analogi itu padanan kata ya. Misalkan contohnya pisang itu buah. Nah, berarti kalau misalkan bayam itu apa? Jenis sayur. Terus misalkan seperti apa ya? Televisi (2) suara. Terus televisi (2) gambar, kemudian radio (2) apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi padanan kata. Hal ini tidak boleh disepelekan karena kan mungkin ada juga yang misalkan seperti bandara-bandara gitu ya. Misalkan Indonesia (2) Soekarno-Hatta. Nah, terus misalkan nanti diminta negara lain Jerman (2) bandaranya apa gitu. Jadi harus luas juga ya pengetahuannya yang analogi. Nah, kemudian verbal ya, berupa verbal kata-kata. Yang kedua silogisme, yaitu dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Jadi menarik kesimpulan, misalkan semua mobil berwarna hitam, terus ada semua mobil memiliki roda. Kesimpulannya apa gitu? Misalkan berarti kalau semua ketemu semua, kesimpulannya semua. Gimana kalau misalkan semua ketemu sebagian? Kemudian bagaimana silogisme yang ketika jika maka? Misalkan jika hari ini hujan, maka, nah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu analitis. Analitis ini tujuannya mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, misalkan ada cerita panjang. Ani lebih pintar dari Budi, Budi tidak lebih pintar dari Joko, Joko paling pintar di kelasnya, dan seterusnya. Yang mana yang urutan lebih pintar, dan seterusnya. Yang mana yang terpintar, seperti itu. Atau misalkan kelas ini menghadap ke utara, kelas 2 upacara menghadap ke selatan, terus kelas yang lain menghadap ke sisi satunya, yang mana yang menghadap. Nah, jadi ini tidak butuh rumus untuk ketiganya, tapi bagaimana kita menyimpulkan sebuah kata-kata ya. Lanjut ke kemampuan numerik. Ada berhitung, jadi tujuannya mengukur kemampuan hitung sederhana. Nah, berhitung ini kita tidak butuh rumus, tapi bagaimana caranya, ada trik-triknya gimana kita bisa berhitung cepat tanpa menggunakan kalkulator. Nah, gitu. Jadi, bagaimana kita menghitung persen, terus menghitung desimal yang banyak, dan seterusnya perkalian, tapi tanpa menggunakan kalkulator, karena tidak diperkenankan menggunakan kalkulator saat ujian. Kemudian deret angka. Jadi, tujuannya mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Nah, jadi ada deret angka-angka yang berurutan, bagaimana polanya, kemudian di sini termasuk juga deret huruf ya, termasuk deret, jadi bagaimana pola dalam deret tersebut. Kemudian ada perbandingan kuantitatif, yaitu tujuannya mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Nah, jadi misalkan ini seperti perbandingan senilai, perbandingan terbalik ya. Jadi kalau misalkan sebuah rumah membutuhkan waktu 20 hari dengan 40 pekerja. Jika ingin dipercepat 15 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan? Nah, itu kan berarti artinya pekerjaan lebih banyak, perbandingannya terbalik. Atau perbandingan senilai, misal mempunyai ayam 20 ekor, membutuhkan 5 kilo pakan.
Nah, kalau misalkan ayamnya bertambah menjadi 35 dan berapa pakan yang dibutuhkan? Artinya lebih banyak kan ya. Itu perbandingan senilai. Kemudian ada soal cerita, yaitu dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Nah, jadi soal ceritanya seperti misalkan ada jual, beli, untung, rugi itu masuk ke dalam soal cerita gitu ya. Nah, terus terakhir adalah kemampuan figural, berarti ini gambar-gambar. Ada kemampuan figural analogi, yaitu dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Jadi, ada dua gambar, teman-teman diminta untuk membandingkan gambar mana yang bisa melengkapi gambar yang ditanya. Misalkan gambar sisi kiri sudah diketahui. Nah, nanti ada pilihan jawaban yang untuk melengkapi gambar di sisi kanan. Kemudian ada ketidaksamaan gambar, yaitu dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Jadi ada beberapa gambar, kemudian kita menentukan gambar mana yang berbeda dari serangkaian gambar yang ada. Kemudian kemampuan figural serial, yaitu dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, ini berarti ada beberapa gambar, kemudian kita diminta untuk melanjutkan gambar tersebut. Jadi serial ya, melihat pola hubungannya. Misal sudah belok kiri lagi, terus mana gambar selanjutnya, seperti itu. Oke, jadi ada 10 yang akan kita pelajari bersama gitu ya. Kemampuan verbal analogi, kemampuan verbal silogisme, kemampuan verbal analitis, kemudian kemampuan numerik berhitung, ya kemampuan numerik berupa deret angka, kemampuan numerik berupa perbandingan kuantitatif, dan kemampuan numerik soal cerita. Nah, selanjutnya itu sudah 7 ya. Berarti yang ke-8 kemampuan figural analogi, ke-9 kemampuan figural ketidaksamaan, dan yang terakhir yang ke-10 kemampuan figural serial. Nah, kurang lebih ada 10 materi yang akan kita pelajari bersama. Mungkin boleh minta saran dari teman-teman semua, oke? Bagaimana sebaiknya? Apakah materinya urut dari analogi, silogisme, analitis, dan seterusnya, atau diutamakan yang sepertinya lebih butuh kemampuan numerik, berhitung, deret angka, dan seterusnya, atau seperti apa? Boleh sarannya di kolom komentar, atau boleh gimana kalau dimulainya dari gambar gitu, dari gambar dulu, baru yang ke serius, numerik, boleh, silahkan, nanti komentar aja di bawah ya, di kolom komentar, materi apa yang sebaiknya didahulukan. Kemudian mengingat peserta yang ribuan kan tidak memungkinkan ya via conference, mengingat waktunya video conference seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Nah, bagaimana baiknya pembelajaran yang akan kita lakukan supaya tetap ada interaksi walaupun dengan jumlah peserta yang cukup lumayan. Oke, demikian. Terima kasih. Ditunggu sarannya. Semoga kita bisa segera memulai dan sambil menunggu pengumuman CPNS. Semoga rezeki CPNS di tahun ini ya untuk teman-teman Mubarak Science Institute. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.